Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Min afdhalil qurbati wa asfa'id darajati wa ahammil muhimmati fiddin. Wadhalika sabilu anbiya ilahil mursalin wa awliya ihsolihin wal ulama ilhamilin ar-rasikhina bil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa salama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin qatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil muflisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 131 baris ketiga dari atas. Namun sebelumnya seperti biasa, bagi bapak-bapak dan ibu sekalian yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau rokok silakan rokokan, yang tidak mau kopi mau bude ada bude, ada teh, ada air, gunung. Kalau bungkulnya kakinya mulai pegel kesemutan, silakan belonjor yang mau belonjor. Kalau pinggangnya pegel silakan mundur-mundur cari sandaran, jangan lupa cari sandaran yang kuat, jangan cari sandaran yang tidak kuat, nanti malah mundur-mundur jadi enggak gabrak. Silakan monggo. Kalau kira-kira matanya mulai ngantuk-ngantuk, namanya udah malam ya, kopinya diseruput ya. Kalau terpaksa masih ngantuk juga, yang mau ngantuk silakan ngantuk. Mau teklak-tekluk, liar-liar, merem-merem, monggo dipersilakan. Nggak apa-apa, matanya ngantuk, liar-liar, merem. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Alhamdulillah. Oh, ya. Silahkan. Yang santai aja. Ngaji malam-malam ya. Kalau nggak gini malah bete ya. Ngantuk. Nggak pinter nggak apa-apa, yang penting paham, memahami, sadar, menyadari. Kalau nggak paham repot ya kan. Apalagi harapannya harus ada dakwah dan tarbiyah. Gerakannya gerakan dakwah, nyeru-nyeru orang, nasihatin orang. Gerakannya pendidikan. Kalau nggak paham ya nanti malah melantur kemana ya. Malah nggak terarah, malah ngacak. Jadi santai aja ya, rokoknya disedot, kopinya diseruput. Enak ini mah santai aja ya.
Rajulnya ya rajul rokokan. Enak. Nyaman kok. Tapi nyaman juga. Oh iya, nyaman ya. Iya. Kalau harus ngaji harus nyaman, ngaji nggak nyaman enggak. Ngaji itu nikmat. Makanya orang ngantuk di tempat pengajian itu nikmat. Takbiran itu aja nikmat kok. Makanya kalau di rumah nggak bisa tidur ya, lingkungan lebih baik berangkat ke pengajian. Jadi ngantuknya aja juga nikmat. Apalagi ngaji nggak nikmat. Ya udah, kalau udah ngopi udah siap, saya tak ngaji ya, didengerin boleh, nggak didengerin boleh. Yang mendengarkan bagus, ya. Yang nggak mendengarkan juga nggak bagus, jadi nggak harus kutu-kutu supaya dengar. Ya. Kalau didengarkan kira-kira nggak enak di kuping ya, monggo kupingnya disumpel pakai keset. Sambil mainan, kuping-kupingnya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ayo sambil ngopi-ngopi. Tak terus ngerokok. Tak apa-apa. Nanti sore. Ayo, silakan. Atau barangkali ada hal lain yang mau disampaikan. Tidak apa-apa, Pak. Kita bebas-bebas saja. Kita sharing, saling memberi masukan penting. Saling memberikan kritik, komen dan sebagainya penting. Ya, ayo silakan. Monggo. Dan harus bisa kita saling. Oh, Pak. Tak ngerokok sambil ngerokok. Ya, kamu tanyakan. Ya, monggo. Itu kan enak. Ini masalah redaksi bacaan sholat. Bacaan sholat itu di daerah-daerah kan terkadang ada yang berbeda. Tapi saya nggak tahu mana yang benar atau ulamanya salah nyusun redaksinya. Seperti misalnya doa i'tidal. Itu ada kalimat Robbana lakal hamdu. Ada yang ditambahin Robbana walakal hamdu. Kemudian ada yang mil'us samawati, kemudian ada yang mil'as samawati. Ya. Tuh. Nah, karena kita yang diajarin dari kampung, begitu diterapkan di sini ternyata beda. Ya. Nah, kita di sini belum ada kurikulum yang istilahnya harusnya seperti ini, ya nggak beda dengan yang lain. Di sini pakainya mil'us bukan mil'as, pakai lakal hamdu bukan buah, nggak ada buahnya. Ya. Kemudian dalam at-tahiyat, juga saya diajarkan di kampung, dalam at-tahiyat itu ibadikas solikin. Sehingga itu terbawa bacaan itu sampai sekarang, sampai saya tua. Nah ternyata di sini pakainya ibadillah solikin. Itu berbeda redaksi. Yang benar yang mana, atau saya nggak tahu. Kemudian ada lagi doa selesai berwudu. Saya di kampung diajarkan, ditambahin la nabiyya ba'da. Di sini nggak pakai. Nah, saya mungkin mohon sama ketum ya, untuk doa-doa yang sifatnya standar itu dibikin kurikulum yang seragam. Biar saya dengan Pak Dedi nggak ada perbedaan, dengan Pak Widi nggak ada perbedaan. Jadi terus terang Pak ya, selama ini saya nggak tahu itu. Jadi bukannya berarti saya merubah-rubah itu enggak. Itu aja. Terima kasih. Kita tidak katakan merubah, namun ibadah standarnya bukan kampung. Ya. Kalau tadi milku dan mil'a itu bukan perbedaan redaksi, tetap sama. Hanya perbedaan harokat. Ya. Di Quran itu harokat bisa dibacain, bisa dibaca bisa dibaca harokat, diterangkan di Jalalain, bisa dibaca api, bisa dibaca. Bergantung nanti kaitan dan tapi standar ibadah itu Rasulullah. Cuman yang namanya orang ngaji di kampung manapun bisa juga salah dengar, bisa juga karena kesalahan kaprah yang menjadi kebiasaan itu sulit berubah. Orang yang biasa sholat begini
disuruh rubah begini itu susah. Betul. Angel, kalau udah terbiasa begitu, jadi harus pelan-pelan ya. Kalau malah standar bacaan itu hadis. Makanya di kalangan kita memang berbeda, tapi bukan berbeda redaksi sebetulnya. Perbedaan hadis yang digunakan sebagai dasar landasan hukum yang dilakukan dalam beribadah. Sehingga di kalangan kita ada yang membaca bismillahnya jahar. Itu bukan redaksi. Tapi kaifiah. Beda redaksi dengan kaifiah. Kalau redaksi itu kan merubah kalimat. Kalau kaifiah tidak. Kalau kaifiah kan tata cara. Ya kan? Itu tata cara. Beda. Standarnya Rasulullah bukan kampung. Makanya kalau semuanya yang masalah ibadah khususnya sholat itu semua yang dipakai dalil adalah solu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau para sahabat yang sudah melihat dekat dan mendengar gitu. Sehingga redaksi itu juga didengar oleh para sahabat, didengar, dilanjutkan sampai ke ulama-ulama. Kalau penambahan dan lain sebagainya itu kan justru yang menimbulkan masalah. Coba lihat di hadis-hadis. Standarnya hadis banyak. Kalau hadis tentang itu, sampai bisa ngaji kitab Bulughul Maram, dengan bisa ngaji kitab-kitabnya. Fikih-fikih yang standar itu sama. Kenapa? Standarnya memang Rasulullah standar kebenaran. Nah itu kira-kira begitu. Kalau yang misalnya itu nggak usah ditambah apa itu, tambah Rasulullah udah bagus, kamu nggak perlu ditambah. Ada la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna. Nah kalau sayyidana kan boleh, sayyidina kan tambahan juga sebetulnya kan. Rasulullah kan nggak itu, tetapi dalam urusan adab, ya kan, kita alasannya karena adab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kan, Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Karena kita mau minta langsung kepada Allah. Redaksinya memang seperti itu. Itu kalau saya redaksi, ya udah apa adanya yang ada di fikih. Ya, karena fikih juga standarnya hadis. Masalah doa tambahan di luar itu ya sah aja kalau doa di luar. Tapi kalau di dalam peribadatan kan ada ketentuan. Kemudian masalah standar kurikulum bukan tidak ada. Saya bahkan berkali-kali kan saya mengingatkan. Bahkan pernah saya tuliskan, ini loh klasikal awal tuh ini aja sampai sini selesai cukup. Ini loh bacaan-bacaan sholat sampai sini cukup. Tambahannya doa-doa harian, doa mau makan. Kalau sudah kalau belum apa jangan ditambah. Bukan tidak ada. Saya tulis, bahkan pernah saya mengadakan itu pembinaan guru-guru karena saya jelaskan dan saya kasih standar. Ini aja loh, Al-Fatihah sampai Al-Qumud itu aja udah keren kalau anak-anak kita apa 1 tahun dipakai sholat 5 waktu cukup nggak? Cukup nggak sampai Al-Qumud? Cukup banget. Itu sudah setiap sholat berbeda sholatnya. Kalau bacaan sholat standarnya kan cuma itu aja. Dari mulai wudhu, ya adzan kalau mau. Adzan, wudhu, bacaan sudah wudhu, niat sholat, ya kan? Fatihah itu kan udah dibaca anak, hafalan surat-surat pendek. Jadi di sholat kan tinggal apa? Niat, doa kita, kemudian doa ruku, ya tasbih ruku, kemudian ketiga, kemudian sujud. Seandainya sujud ini enggak apa-apa.
Karena bukan rukun. Tapi kalau tahiyat nggak bisa dibilang nggak apa-apa, nggak baca nggak apa-apa, karena dia rukun qauliyah. Nah, makanya tahiyat mesti masuk penekanannya, karena yang rukun itu. Kalau tasbih itu kita nggak baca nggak apa-apa, karena rukun diam aja itu nggak apa-apa. Kalau khusyuk aja, sujud diam aja nggak apa-apa. Tapi kalau Fatihah, tahiyat itu kan rukun. Takbirnya rukun. Ya, tumaninahnya rukun. Termasuk syahadat itu masuk pada rukunnya tahiyat. Baca tahiyat, tapi kalau syahadat rukunnya namanya rukun Islam gitu. Bukan rukun sholat, rukun Islam. Kira-kira ada bukan tidak ada, siapa bilang nggak ada? Saya berikan kurikulum. Hanya itu ketujuh. Hanya itu. Pernah nggak saya bilang itu? Pernah nggak saya buatkan kurikulum? Bahkan selalu saya himbau guru-guru masing-masing unit punya buku laporan harian kegiatan santri. Mana sampai sekarang? Kan nggak ada, saya nggak mau dibilang nggak ada. Saya nggak sembarangan kok sama dirikan ini. Buat apa saya jadi pembina kalau saya nggak pembina? Dua masalahnya nggak ikut pembina, masalahnya kenapa nggak ikut? Kan gitu. Makanya perlu komunikasi, perlu nanya. Makanya ini perlu ada masukan, perlu kritik, dan kita harus siap menerima kritik. Di samping kritik, kita tuh harus siap dikritik gitu loh. Jangan dikritik itu terus gelo gitu ya kan? Kan nggak bagus. Di dalam satu wadah pendidikan. Sharing dong. Kan kita setiap hari ketemu. Murang berung ya kan? Nah kira-kira begitu Pak. Di sini begitu bukan tidak ada semua. Saya dari awal saya sendiri yang ngajar. Baru setelah saya punya murid-murid dan bisa ngaji, saya angkat jadi guru. Mana mungkin sih murid saya ajarin, kemudian saya jadikan guru, kemudian dia ngajar berbeda dengan ajaran saya, mungkin nggak? Nggak mungkin. Bahkan saya bilang, kalau ada orang hebat dari luar, sudah hebat masuk sini, ngobrol saya kita sama-sama. Tapi jangan bikin bingung, jangan nantang. Kendaraan kita mobil carry, jangan pakai cara gas. Beda gimana? Mungkin kuplingnya beda, giginya beda. Silakan dulu sampai punya kendaraan gas, pengennya juga nganggo gas, nganggo carry, mobilku carry ya. Rusak mobilku. Nah, orang nganggo mobilmu dhewe ya kalau nek nganggo mobilmu dhewe aja dinggone kene. Paham Mbak maksud saya? Ayo kita sama-sama. Sampai mau pengen itu, saya mau tak Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Kira-kira begitu kira-kira. Oke, ada lagi yang begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kakak? Ya, iya Pak, silakan Pak. Masalah sholat, peraturan sholat, Ya Pak. masalah sholat. Sholat. Jika kita yang mengambil aturan yang kita jadi panutan kan Rasulullah mungkin. Dan sedangkan di Al-Quran sendiri itu diterangkan kan hanya mengajarkan untuk menyuruh sholat gitu. Untuk Sholat surat-surat. sholat itu kan aturan kan ada masing-masing kan sebagai tuntunan itu mengikuti Rasulullah gitu. Iya. Nah itu di dalam sholat itu kan mungkin sering dikatakan masalah sop segala itu kan mungkin ada sebagian dari orang itu dengan keadaan sop itu mungkin terlalu rapat ini agak kurang khusyuk atau gimana kan sering terjadi di dalam sholat itu Pak. Nah itu jadi yang tolak ukur untuk menjaga sholat itu sendiri gimana mesti aturan yang benar gitu Pak. Masalah sop ya. Iya. Kalau sop kan penekanannya sowu suku agung. Fatina tasbih atas suku bimin sama mis sholat. Luruskan dan rapatkan barisan. Karena sesungguhnya meluruskan dan merapatkan barisan bagian daripada kesempurnaan sholat. Kalau masalah itu kondisional Pak.
Kalau kondisinya memang kayak di Masjidil Haram itu ya, kan orang berdesak-desakan, otomatis ya kadang-kadang kebiasaannya kadang-kadang merupuk ada nyondol bokongnya mau sujud nyondol dulu kondisi kondisional. Tapi kalau standar-standar aja, yang penting ini kan ini rata ya, kalau supaya lurus untuk takaran lurus, jangan gunakan ujung kaki, gunakan tumit. Misalnya ini sok, ini batas sajadah ya, garis. Nah, ini yang dipakai patokan tumit. Kalau tumit mesti rata. Tapi kalau ujung kaki mesti beliau-beliau. Kenapa? Karena panjangnya telapak kaki satu dengan yang lain berbeda. Paham Mbak maksudnya? Ya. Kalau kamu nggak perlu dempet-dempetan ya, yang penting kan rata. Terus apa? Tidak harus kakinya nginjek-nginjek orang, nggak harus. Artinya rapat itu nggak harus mepet. Artinya kita leluasa untuk bisa ukur dan sujud. Batasannya itu. Apalagi maksudnya apa yang sampai kanan kirinya itu mereka berapa jaraknya itu? Oh, enggak ada. Kan kita rasakan aja. Kadang-kadang seolah-olah kalau kurinya kadang-kadang kalau rapat ini, oh ini tempat setan kan sering juga. Gini Pak, urusan rapat di tanda rapat itu kita leluasa untuk melakukan rukuk dan sujud sehingga duduk juga begini, gitu ya. Itu batasannya kan hanya batasan tempat kita sholat. Enak nyaman. Nggak harus mepet kan? Enggak. Minimal begini, jangan sampai ada longgar cukup untuk satu orang sholat. Sehingga ketika dia ada longgar cukup untuk satu orang sholat, harus diisi supaya tidak ada sop yang kosong. Paham ya? Jadi paham itu. Jangan kayak utang lah. Jaraknya itu dulu 5 cm, tidak ada aturan itu tidak ada. Zaman dulu nggak ada senti kan. Kalau berapa kan kalau ukuran kan harus sentimeter, meter kan gitu. Kalau ini ya perasaan lah. Minimal tidak bisa dimasuki satu orang. Tapi kalau ini ngomong bisa cukup satu orang, ya harus diisi gitu loh Pak. Nggak rumit kok itu. Nggak rumit. Ada lagi kurang paham masih? Enggak. Yang kemarin itu kan posisinya kan melihat orang itu kan karena di posisinya kurang rapat sampai ditarik ini kan. Saya sempat banget gitu. Itu rapat sekali itu. Ya, enggak. Ya kalau tempatnya masih bisa leluasa. Yang penting jangan sampai. Ya, kalau rapat banget kan kita sampai tanggil susah. Ya, itu susah kan juga nggak nyaman soal. Ya. Gimana nyamannya? Yang penting jangan sampai ada sop yang kosong. Nanti kalau ada sop yang kosong harus diisi. Ya. Kita. Ya, Pak. Benar. Ada lagi satu lagi. Saat mundur ngomongnya. Tapi orang itu satu orang mundur mungkin karena ada keperluan keluar gitu. Ini kosong Pak itu satu. Apa ini baiknya gimana Pak? Apa boleh geser? Apa memang harus kosong sampai terakhir? Depan belakang apa jejer? Jejer Pak. Jejer. Ya. Ini mundur. Iya. Satu mundur. Apa dia terus tak baik lagi? Apa gimana? Apa dia terus di belakang tepatnya? Terus ini kosong ini apa yang kiri kanan ini harus geser? Apa gimana Pak? Kalau dia itu berjalan mau 2 rakaat padahal harus sop kan memanjang Pak. Iya. Sop memanjang. Iya. Bagian tengah itu Pak, yang mamanya yang entah tengah entah pinggir, iya. Yang penting sop itu panjang. Tadinya sop udah penuh, Iya. kan gitu. Iya. Kalau belum penuh kan tetap harus diisi dulu sop yang depan. Kalau depan belum penuh ya jangan dicop belakang. Depan aja masih kosong, berarti sop udah penuh. Tiba-tiba ini mundurnya bukan karena dia untuk batal, dia untuk kan gitu. Ini yang di belakang wajib maju. Berarti sana yang maju. Nah, memang kaifiatnya begitu.
Kalau cuma digeser ini kan tetap aja nanti kosong. Kalau kita hanya geser, kan tetap kosong. Jadi nggak perlu geser yang di belakang, kan yang belakang pasti tahu depannya mundur. Sama kan sekarang kan kalau imamnya batal, masa mau terus imamin, ya kan? Ya. Dia keluar, kan imamnya nggak ada. Di belakang imam maju untuk menggantikan imam. Makanya sebaiknya yang di belakang imam itu orang yang bisa ngimamin gitu loh. Kalau nggak berani ngimamin jangan di belakang imam. Kalau imamnya batal deh. Oh mau ngentut, masa tak tulis doanya batal ya. Itu Pak. Jadi di depan maju. Itu pun nanti pakai tata cara. Kalau untuk Syafi'i tata cara majunya nggak sembarangan maju karena apa? 3 kali bergerak berturut-turut itu batal. Jadi ada tata caranya nanti dipraktekin. Satu, bangga, jangan sampai 3 kali berturut-turut itu enggak. Nah nanti kita kalau di pasar pikir enggak. Paham ya? Jadi maju bukan geser. Ada lagi? Ada? Cakap? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa taqfi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.